Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penskoran dan penilaian. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa, yaitu Profesor Dr. Atmazaki MPD dan Dr. Tresyalina MPD. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Khairatu Nisa. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Pada bagian saya akan menjelaskan mengenai apa itu penskoran dan apa itu penilaian. Pertama, kita akan masuk mengenai apa itu penskoran. Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadah kuantifikasi. Dalam hal pekerjaan, menskor atau menentukan angka dapat dibagi menjadi 3 macam alat bantu. Yang pertama itu ada pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Yang kedua itu pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan salah, disebut sebagai kunci scoring. Lalu yang ketiga itu ada pembantu menentukan angka, disebut sebagai pedoman penilaian. Adapun perbedaan skor menurut Ari Kunto, yang pertama itu ada skor yang diperoleh atau obtained score. Itu disebut adalah sejumlah biji yang dimiliki oleh testi sebagian hasil mengerjakan tes. Adapun kelemahan pada bagian pertama ini yaitu pada butir tes, yang mana situasi yang tidak mendukung, kecemasan dan lain-lain faktor berpengaruh ini muncul baik sebagian ataupun menyeluruh. Penilai tidak dapat mengira-ngira seberapa cermat skor yang diperoleh siswa ini mampu mencerminkan pengetahuan ataupun keterampilan siswa yang sesungguhnya. Lalu pada bagian kedua, itu Ari Kunto menyebutkan perbedaannya yaitu skor sebenarnya atau true score, yang mana disebut skor universe atau skor alam adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung dari perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Contohnya, apabila seseorang diminta untuk mengerjakan sebuah tes berulang-ulang, maka rata-rata dari hasil tersebut menggambarkan resultan T dari variasi hasil yang tidak objektif. Inilah gambaran mengenai skor sebenarnya. Akan tetapi, di dalam praktik tentu tidak mungkin bahwa penilai minta kepada testi untuk mengerjakan sebuah tes secara berulang-ulang. Hal ini merupakan sebagai gambaran saja untuk menjelaskan pengertian skor sebenarnya atau true. Yang ketiga yaitu ada perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor yang sebenarnya. Disebut dengan skor kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan skor, atau dibalik skor kesalahan hubungan antara ketiga skor ini, seperti skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah skor kesalahan. Itulah materi mengenai penskoran. Baiklah, saya akan melanjuti materi mengenai penilaian. Secara ringkas, penilaian itu adalah proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu seperti baik, sedang, ataupun buruk. Menurut Ari Kunto, ada beberapa skor penilaian. Yang pertama itu ada skala bebas, yang kedua skala 10, yang ketiga itu ada skala 100 dan skala huruf. Kita akan bahas satu persatu mengenai skala penilaian yang menurut Ari Kunto ini. Yang pertama itu ada skala bebas. Pada skala bebas ini misalnya, Ani mendapatkan angka 10 pada ulangan hariannya. Oleh sebab itu, dengan penilaian yang didapat Ani merasa kegirangan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Padahal waktu pengerjaan soal ujian, Ani tidak begitu yakin dengan jawabannya. Ia menanyakan angka yang didapat oleh teman sebangkunya karena penasaran dengan penilaian temannya. Ternyata temannya memperoleh angka 15, bahkan ada yang memperoleh 20. Ani sangat bingung, sehingga menanyakan langsung
langsung kepada guru yang bersangkutan. Ternyata angka Ani yang mendapatkan angka tertinggi yaitu 25. Dari gambaran ini tampak bahwa angka 10 dianggap angka tertinggi. Ini memang lazim atau cara pemberian angka seperti ini tidak salah. Hanya saja guru dapat menjelaskan kepada siswa cara mana yang digunakan untuk memberikan angka pada penilaian tersebut. Sedangkan teman Ani baru pindah dari sekolah. Sedangkan teman Ani, teman yang lama itu sudah terbiasa dengan skala pemberian penilaian dari guru bersangkutan, yaitu skala yang tidak tetap ini tergantung dari banyak dan bentuk soal. Jadi angka tertinggi dan skala yang digunakan tidak selalu sama. Langkah pertama dalam proses mengolah hasil tes pekerjaan siswa ataupun mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban tes menjadi angka. Lalu pada skala yang kedua menurut Ari Kunto itu ada skala 1 sampai 10. Lanjut pada cerita si Ani tadi, kenapa Anda beranggapan bahwa angka 10 itu adalah angka tertinggi? Hal ini disebabkan karena umumnya guru di Indonesia mempunyai kebiasaan menggunakan skala 1 sampai 10. Baik itu untuk laporan prestasi belajar siswa dalam rapor atau nilai harian atau nilai ulangan harian pada siswa. Akan tetapi ada juga guru yang menggunakan skala 1 sampai 100 sehingga kemungkinan bagi guru untuk memberikan penilaian yang halus. Dalam skala 1 sampai 10, guru jarang memberikan angka pecahan seperti 5,5, angka menjadi 6. Dengan demikian, maka rentangan angka 5,5 sampai 6,4 itu sama dengan selisih hampir 1. Akan keluar di lapor dalam satu wajah. Maka dijadikan angka genap yaitu angka 6. Pada bagian ketiga itu ada skala 1 sampai 100. Memang seperti bahwa angka itu merupakan bilangan bulat. Dengan menggunakan skala 1 sampai 10, maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang angka kasar. Maka dengan menggunakan skala 1 sampai 100, dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100, yaitu bilangan bulat. Nilai 5,5 dan 6,4 dalam skala 1 sampai 10 yang dibulatkan menjadi angka 6. Dalam skala 1 sampai 100 boleh dituliskan dengan angka 5,5 ataupun 6,4. Pada bagian skala huruf, selain menggunakan angka, pemberian nilai dapat dilakukan dengan huruf A, B, C, D, atau E. Sebenarnya, sebutan skala ini ada yang mempersoalkan. Jarak antara A dan B tidak dapat digambarkan sama dengan jarak B dan C, ataupun C dan D. Huruf terdapat dalam urutan abjad. Penggunaan huruf dalam penilaian akan terasa lebih tepat digunakan karena tidak ditafsirkan sebagai arti perbandingan. Huruf tidak menunjukkan kuantitas, akan tetapi dapat digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kualitas. Oleh karena itu, dalam mengambil jumlah ataupun rata-rata akan dijumpai kesulitan. Ada satu cara yang digunakan untuk mengambil rata-rata pada penilaian huruf, yaitu dengan mentransfer nilai huruf tersebut menjadi nilai angka terlebih dahulu. Akan tetapi, yang sering digunakan satu nilai huruf itu mewakili satu rentangan nilai angka. Secara garis besar, terdapat unsur umum dalam penilaian yang menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama itu ada prestasi kerja. Nilai prestasi harus mencerminkan sejauh mana siswa ataupun mahasiswa telah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di setiap bidang studi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan adanya 40, 45, 50, 100, dan sebagainya. Skor maksimum tersebut ditentukan berdasarkan atas banyaknya serta bobot soal-soal tes. Jika seorang siswa memperoleh skor 40 bagi tes yang menghendaki skor maksimum yaitu 40, maka siswa tersebut sudah menguasai 100% dari tujuan instruksional khusus yang telah dirancang oleh guru.
Sebaliknya, jika skor 40 yang diperoleh dari pengerjaan soal tes yang dikehendaki skor maksimum 100, maka skor 40 mencerminkan 40% penguasaan tujuan. Angka 40 inilah yang disebut skor mentah. Oleh karena itu, untuk dapat dicatat sebagai suatu prestasi belajar, guru diwajibkan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh langsung dari mengerjakan tes menjadi skor berstandar 100. Itulah materi bagian saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan skor dan nilai. Menurut Ari Kunto, tahun 2011, halaman 235, menjelaskan bahwa sering kali terjadi bahwa skor dan nilai dianggap sama. Sejatinya, ini merupakan hal yang sangat berbeda. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Pengubahan skor dan nilai dapat dilakukan untuk men-skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh skor ulangan harian atau skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh akhir nilai dari siswa. Penskoran merupakan proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan penilaian, guru memproses angka-angka tersebut dari hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal, bahwa siswa memperoleh angka tersebut di dalam skala tertentu. Dalam penskoran, perhatian utama ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dalam penilaian, perhatian terutama ditunjukkan pada validitas dan kegunaan. Selanjutnya, jenis-jenis tes penilaian objektif. Sebelumnya, pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah memaparkan rumus skor. Sekarang, saya akan menjelaskan cara pengerjaan skor dan nilai. Yang pertama, tes pilihan ganda. Menurut Mus Mulyadi, tahun 2009, bentuk tes yang paling umum digunakan adalah tes pilihan ganda. Karena tes berbentuk pilihan ganda dapat diskor dengan mudah dan cepat. Objektif, mudah dianalisis, dapat mencakup materi yang luas dalam suatu tes, dapat mengukur kemampuan yang bermacam-macam dari paling sederhana sampai yang paling kompleks. Akan tetapi, tes pilihan ganda memberikan peluang lebih besar bagi peserta ujian untuk melakukan kecurangan dalam ujian. Tes pilihan ganda juga sangat peka terhadap tebakan dan tidak sintetif terhadap perbedaan tingkat pengetahuan siswa. Tebakan akan menghasilkan skor tes yang menyebabkan turunnya reliabilitas dan validitas. Selain itu, tebakan yang menguntungkan akan mendongkrak skor siswa sehingga menyebabkan terjadinya estimasi yang terlalu tinggi terhadap kemampuan siswa tersebut. Oleh karena itu, agar menambah jumlah pilihan pada setiap butir soal dan menyesuaikan batas ujian supaya menetapkan nilai kritik kelulusan pada suatu tes berdasarkan tebakan, meskipun sangat kecil kemungkinan seorang siswa memperoleh nilai tinggi dengan menebak. Salah satu alternatif untuk mengurangi efek tebakan pada tes pilihan ganda dengan menerapkan model penskoran koreksi terhadap tebakan. Rumus yang pertama menentukan skor, yaitu dengan denda, yaitu S R W dibagi 0 kurang 1. Keterangannya adalah S merupakan skor yang diperoleh, R merupakan jawaban yang betul, W merupakan jawaban yang salah, 0 banyaknya option, dan 1 merupakan bilangan tetap. Contohnya,
siswa A mampu menjawab 38 soal dari 40 soal. Soal pilihan ganda ini merupakan menggunakan option sebanyak 5 buah. Cara pengerjaannya adalah S sama dengan 38 2 dibagi 5 kurang 1. S sama dengan 38 2/4. Jadi S sama dengan 38 dikurang 2 menjadi 36. Jadi skor yang menggunakan denda adalah 36. Selanjutnya, skor tanpa denda dengan rumus S sama dengan R. Contohnya sama dengan yang di atas, yaitu S sama dengan 38. Selanjutnya, untuk menentukan nilai, misalnya siswa mampu menjawab 40 butir soal dengan menjawab jawaban yang benar, yaitu 38 soal, dan jawaban yang salah adalah 2 soal. Dengan rumus N, jawaban yang betul dibagi jumlah soal dikali 100. N sama dengan 38/40 kali 100 menjadi 95. Jadi siswa A yang memperoleh skor 38 dengan nilai yang didapat adalah 95. Jangan tetap. Contohnya, siswa A mampu menjawab 38 soal dari 40 soal. Soal pilihan ganda ini merupakan menggunakan option sebanyak 5 buah. Cara pengerjaannya adalah S sama dengan 38 2 dibagi 5 kurang 1. S sama dengan 38 2/4. Jadi S sama dengan 38 dikurang 2 menjadi 36. Jadi skor yang menggunakan denda adalah 36. Selanjutnya, skor tanpa denda dengan rumus S sama dengan R. Contohnya sama dengan yang di atas, yaitu S sama dengan 38. Selanjutnya, untuk menentukan nilai, misalnya siswa mampu menjawab 40 butir soal dengan menjawab jawaban yang benar, yaitu 38 soal, dan jawaban yang salah adalah 2 soal. Dengan rumus N, jawaban yang betul dibagi jumlah soal dikali 100. N sama dengan 38/40 kali 100 menjadi 95. Jadi selanjutnya tes benar salah. Yang pertama, menentukan skor dengan denda dengan rumus S sama dengan R dikurang W. S merupakan skor yang diperoleh, R merupakan jawaban yang benar, W merupakan jawaban yang salah. Misalnya, siswa A mampu mengerjakan 10 soal dengan jawaban yang benar 8 dan jawaban yang salah 2. Jadi, S sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jika menggunakan tanpa denda dengan rumus S sama dengan R, jadi S sama dengan 8. Cara untuk menentukan nilainya adalah N sama dengan jawaban yang betul dibagi jumlah soal dikali 100. Jadi N sama dengan 8/10 kali 100 menjadi 80. Jadi siswa A memperoleh skor 8 dengan nilai yang didapat adalah 80. Yang ketiga, tes menjodohkan. Yang pertama, menentukan skor dengan rumus S sama dengan R, yaitu dengan contoh soal siswa mampu menjawab 10 butir soal dengan jawaban yang benar 8 dan jawaban yang salah 2.
sama dengan contoh soal pada tes benar salah, yaitu S sama dengan R menjadi S sama dengan 8. Cara untuk menentukan nilainya sama dengan rumus menentukan nilai pada tes pilihan ganda dan pada tes pilihan benar salah, yaitu N sama dengan 8 per 10 kali 100 sama dengan 80. Jadi skor yang diperoleh oleh siswa A adalah 8 dengan nilai 80. Selanjutnya tes isian menggunakan rumus skor, yaitu S sama dengan R, yaitu sama dengan contoh soal yang di atas tadi. S sama dengan 8. Cara menentukan nilainya juga sama, yaitu N sama dengan 8 per 10 kali 100 sama dengan 80. Berdasarkan contoh soal pilihan ganda yang ada pada materi kami, saya telah menentukan skor dan nilai. Berikut tabelnya. Contoh yang pertama, yaitu siswa Agung Tirtayasa mendapatkan skor 28 dengan nilai 70. Hal ini didapatkan dengan rumus dengan denda. Jika dengan rumus denda, Agung akan mendapatkan skor 25, sedangkan tanpa denda Agung mendapatkan skor 28. Dan nilainya, Agung mendapatkan nilai 70. Jadi, Agung memperoleh skor 28 dengan nilai yang didapat 70. Baiklah, itulah presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.